Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Edi Ruslan dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara menentukan delta H reaksi dari diagram tingkat energi. Nah, ingat kembali bahwa delta H reaksi dapat ditentukan dengan cara mengurangi entalpi akhir dikurangi entalpi awal, atau entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Keadaan akhir ditandai dengan adanya ujung panah, sedangkan keadaan awal ditandai dengan pangkal panah. Kita lihat contoh. Di sini ada dua diagram A dan B ya. Yang harus kamu perhatikan adalah ada panah tingkat energinya, ada panah reaksi. Yang mana tingkat energi yang panahnya ini? Nah, ini dia. Yang berupa sumbu Y menghadap ke atas. Itu adalah menyatakan nilai dari entalpi yang kalau ke atas itu semakin bertambah nilainya. Satu lagi di B, sama kan? Itulah merupakan panah tingkat energinya. Kemudian ada panah yang lain. Nah, panah tanda reaksi, panah reaksi ya. Nah, ujung panah menyatakan keadaan akhir. Nah, pada diagram A, keadaan akhirnya ada pada H2O liquid atau air ya. Pangkal panahnya pada H2O solid atau batu es. Berarti keadaan awalnya adalah batu es, sedangkan keadaan akhirnya adalah air. Nah, perhatikan di sini karena ujung panah menghadap ke atas artinya nilai tingkat energinya harga entalpi produk itu lebih tinggi daripada harga entalpi reaktan, sehingga perubahan entalpinya menjadi positif karena perubahan entalpi dapat dihitung dari entalpi akhir dikurangi entalpi awal. Di sini entalpi akhirnya lebih besar nilainya daripada entalpi awal. Karena data positif, maka kalor diserap oleh sistem dari lingkungan, artinya reaksinya endoterem. Nah, sekarang lihat pada diagram B. Nah, perhatikan ujung panah. Ujung panah menghadap ke bawah. Arti keadaan akhirnya adalah CO2 gas dan 2H2O liquid. Itu keadaan akhirnya. Karena para panah menghadap ke bawah, tentu entalpi akhirnya menjadi lebih kecil daripada entalpi awal. Ya. Nah, karena entalpi akhir lebih kecil, tentu deltanya menjadi negatif. Kalau delta negatif, maka kalor dilepaskan oleh sistem ke lingkungan, berarti dia reaksinya eksoterem. Nah, kita lihat contoh soal 1. Perhatikan diagram tingkat energi berikut. Nah, di sini yang kamu perhatikan ujung panah. Ujung panah di mana dia? Pada C2H2 gas. Pangkal panahnya adalah 2C solid dan H2 gas. Entalpi akhir sebesar H1, entalpi awal sebesar H2. Nah, di sini entalpi akhir lebih besar daripada entalpi awal. Tentu data menjadi positif, artinya H1 dikurangi H2 nilainya positif, artinya H1 lebih besar daripada H2. Nah, berarti dia reaksinya apa itu? Endoterem, ya kan? Endoterem itu H1 lebih besar H2, maka jawabannya adalah endoterem H1 besar daripada 2. Oh, jadi jawabannya
E. Endoterm karena datahannya besar dari 0. Ya. Soal berikutnya, soal yang kedua. Nah, ini dia. Soal standar SBMPTN untuk membentuk 1 mol CaOH 2 kali dari CaO solid dan H2O liquid dilepaskan kalor sebanyak 258 kJ. Diagram tingkat energi yang sesuai adalah, nah, cara mencarinya adalah yang pertama, dia membentuk 1 mol CaOH 2 kali, berarti produknya adalah CaOH 2 kali, sedangkan reaktannya adalah CaO dan H2O. Nah, kamu perhatikan grafik yang ujung panahnya menghadap ke CaOH 2 kali. Ada di yang B, ada yang B dengan D ya. Nah, B dengan D itu panahnya ke arah CaOH 2 kali. Nah, berarti ada kemungkinan jawaban itu B atau D. Kemudian kita lihat lagi. Dilepaskan kalor sebanyak 258, berarti delta hanya negatif. Kalau delta negatif, arah panah menghadap ke bawah, arah panah reaksi ya. Arah panah menghadap ke bawah. Yang delta hanya negatif. Kalau B, arah panah sudah menghadap ke bawah, tetapi delta dicantumkan di sini positif. Nah, berarti B salah. Nah, jawaban yang lain tentu dia D. Nah, D menghadap sudah ke bawah, kemudian deltanya negatif, maka jawabannya adalah D. Nah, begitu dong. Nah, siapa yang benar? Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, ini soal prediksi ujian nasional. Diketahui reaksi pembentukan air H2 gas bereaksi dengan setengah A2 gas menghasilkan H2O liquid delta hanya min 285,83 kJ. Diagram tingkat energi dari reaksi di atas adalah, nah, yang kamu perhatikan adalah yang pertama keadaan akhirnya H2O. Perhatikan mana yang keadaan akhir H2O di sini. Nomor A, B, C. Nah, A, B, C. Nah, cuma ABC kemungkinan benar ya. Kemudian delta hanya negatif, artinya H2O arah panah reaksi menghadap ke arah H2O, itu menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah ya. A. Nah, cuma A jawabannya ya. A jawabannya itu menghadap ke bawah H2O. Deltanya juga sudah negatif 285, kenapa nih? Di sini min 285,83, di sini 286,23. Ada kesalahan soal pada soal nomor 3 ya. Delta hanya di sana adalah 285,83, sedangkan pada grafik dibuatnya 286,23. Nah, berarti soal ketiga tidak bisa kita pakai ya, kecuali angka datanya diperbaiki ya. I'm sorry. Lanjut ke soal nomor 4. Diagram tingkat energi pembentukan gas SO3. Nah, pada grafik ini kamu perhatikan siapa produknya atau keadaan akhirnya. Keadaan akhirnya dia arah panah menghadap ke arah SO3. Artinya keadaan akhirnya SO2 SO3 ya, sebesar H2. Keadaan awalnya S dan 3O2 sebesar H1 entalpinya. Karena menghadap ke bawah berarti deltanya negatif. Nah, negatif ya. Artinya kalau negatif mana? Reaksinya eksoterm. Artinya apa? Nilai H1 lebih besar pada, atau H2-nya lebih kecil dari H1 ya. Nah, jawaban yang benar lah
ialah eksoterm. Eksoterm H1 lebih besar daripada H2. Ya benar. H1 lebih besar daripada H2. Tentu jawabannya adalah A ya. Nah, selamat bagi Anda yang sudah benar jawabannya. Semoga sukses. Tetap semangat ya.